Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Purnama Pertiwi, Magister Pendidikan dengan nomor induk dosen nasional 0219069101. Saya dari Universitas Nurul Huda. Sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2024, saya akan menjelaskan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah materi IPA MISD. Mata kuliah ini akan menyajikan tentang materi IPA berdasarkan materi yang ada di MISD yang diajarkan mulai kelas 4, 5, 6 atau fase C, serta penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari capaian pembelajaran. Yang pertama, CPL sikap. Ada dua, yaitu yang pertama sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri, dan cinta menjadi pendidik bidang IPA, IPS, PKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia pada Satuan Pendidikan Sekolah Madarasah. CPL 2, pengetahuan, menguasai tujuan isi, pengalaman belajar dan penilaian dalam kurikulum satuan pendidikan pada mata pelajaran matematika, IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, dan keagamaan pada jenjang SDMI. CPL ketiga, CPL keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi konsep pedagogik untuk dapat merancang perangkat pembelajaran dan keterampilan mengajar bidang pendidikan kelas. CPL 4, CPL keterampilan khusus, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran bidang guru kelas MISD. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang materi IPA yang ada di MISD. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memilih model pembelajaran untuk menyampaikan materi IPA MISD. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis jenis perkembangan teknologi yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi IPA MISD. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menentukan media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan dengan melibatkan teknologi untuk menyampaikan materi IPA MISD. Metode perkuliahan pada mata kuliah ini yaitu diskusi dan simulasi. Untuk materi IPA MISD, model pembelajaran yang saya gunakan dalam proses perkuliahan pada mata kuliah ini diantaranya cooperative learning, kolaborasi learning, dan discovery learning. Interaksi pada saat proses pembelajaran antara mahasiswa dan dosen memaparkan materi tentang sistem organ tubuh manusia dan hewan. Pada saat pembelajaran, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau mengklarifikasi topik yang belum dimengerti. Dalam sesi pembelajaran, dosen selalu merespon aktif tentang pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Dosen memberikan tugas atau proyek dengan membagi mahasiswa menjadi 3 kelompok, yaitu untuk membuat media pembelajaran. Kelompok yang pertama, sistem pernapasan manusia. Kelompok yang kedua, sistem peredaran darah manusia. Kelompok yang ketiga, sistem pencernaan manusia. Dosen juga menggunakan pembelajaran dengan analisis kajian-kajian artikel terbaru tentang materi pembelajaran IPA yang digunakan sebagai referensi proses pembelajaran. Teknik penilaian pada perkuliahan ini menggunakan tes hasil belajar materi IPA MISD, kemudian teknik non-tes yaitu penilaian sikap, penilaian presentasi mahasiswa, penilaian proyek, dan penilaian kemampuan analisis mahasiswa.
Penilaian mahasiswa secara umum menggunakan bobot presentase yaitu tugas sebesar 15%, keaktifan 5%, kehadiran 15%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%. Baiklah, di video pembelajaran ini saya menyampaikan materi tentang sistem organ tubuh manusia dan hewan. Baik, berikut tadi deskripsi tentang perkuliahan dengan mata kuliah materi IPA MISD. Selanjutnya, simak video pembelajaran dengan materi sistem organ tubuh manusia dan hewan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ingin tanya hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua. Ini absennya ada 20 mahasiswa. Hadir semua. Oke, nanti saya absen di si akad juga ya. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Siap? Oke. Ketika saya nanti berbicara ganjil, maka kalian harus nangkap yang ganjil. Ketika saya menyampaikan genap, maka kalian harus nangkap yang genap. Dan kalau saya bilang penjumlahan hasilnya ganjil atau genap, nanti kalian jumlahkan sendiri. Oke, siap? Siap. Mulai. Oke. 1, 2, 3. Genap. Sebelum saya mulai, saya akan meminta kalian untuk menuliskan apa sih yang kalian ketahui tentang sistem organ tubuh manusia dan hewan. Sebelum saya sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan kita ke belakang. Oke ya, silakan kalian tuliskan apa yang kalian tahu tentang sistem organ tubuh manusia dan hewan. Oke, 1 menit. Sudah? Boleh, silakan langsung ditempel. Yuk. Ayo, silakan langsung ditempel. Sudah semua? Sudah. Sekarang saya minta Mbak Anti untuk membacakan yang sebelah sini. Coba Mbak Ayu maju, bacakan. Ada paru-paru, sistem organ tubuh manusia, juga ada hati, ginjal, jantung, sel-sel darah, sistem pernapasan, ada usus, tenggorokan, usus halus. Oke, kasih aplaus buat Mbak Anti. Ayo, maju bacakan yang sebelah sini. Ya, bacakan sebelah sini. Sistem organ tubuh manusia dan hewan yaitu ada trakea, dan pernapasan pada manusia yaitu ada hidung, trakea, paru-paru, dan pencernaan pernapasan, rongga dan saraf. Oke, kasih aplaus. Saya luruskan sedikit di sini tadi mengatakan pernapasan pada manusia itu ada trakea. Trakea untuk siapa? Yang punya siapa? Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Sebelum saya mulai, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi model pembelajaran yang cocok untuk
materi organ tubuh manusia dan hewan. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk merancang pembelajaran, menyampaikan materi IPA MISD tentang tubuh manusia dan hewan. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat modul pembelajaran. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu untuk membuat media pembelajaran tentang organ tubuh manusia dan hewan, yaitu sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah. Jadi apa yang kalian sebutkan di sini tadi itu adalah benar ya, bahwasanya organ tubuh manusia itu ada 3. Yang pertama sistem pernafasan, yang kedua pencernaan, yang ketiga peredaran darah. Oke, nanti kita bahas lagi. Selanjutnya sistem pernafasan. Jadi yang kalian tahu itu bernafas itu apa sih? Coba lakukan. Tarik nafas, hembuskan. Apa yang kalian rasakan? Bernafas, proses menghirup udara. Udara yang dimaksud itu apa? Apakah udara begitu saja? Udara yang dimaksud adalah oksigen. Juga mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Ini proses pernafasan siapa lagi? Manusia. Mulai mana? Jadi organ dan bagian-bagian sistem pernafasan manusia itu ada 1 rongga hidung, kedua faring atau tenggorokan, ketiga trakea atau batang tenggorokan ya, keempat laring atau pangkal tenggorokan, kelima bronkus atau cabang batang tenggorokan, yang terakhir pulma atau paru-paru. Kemudian ini proses udara yang masuk. Jadi dari hidung oksigen dihirup, kemudian masuk ke tenggorokan, masuk ke bronkus, lanjut ke bronkeolus, kemudian alveolus, di mana nanti langsung mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Terus alat pernafasan burung. Alat pernafasan burung ternyata ada apa juga? Ada paru-paru dan juga pundi udara. Sekarang saya tanya, pundi-pundi udara itu melakukannya si burung melakukan pas waktu apa ya? Terbang. Pas waktu terbang, betul sekali Mbak Anti, good job. Pundi-pundi udara itu untuk menyimpan udara yang akan digunakan pada saat terbang. Jadi kenapa burung itu bisa terbang tinggi sekali, bahkan di atasannya itu oksigen minim ya, ya kan, di ketinggian oksigen minim, tapi dia tetap bisa bernafas karena memiliki pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung tidak bernafas lewat hidung, melainkan mengambil udara cadangan di pundi-pundi udara tersebut. Kemudian pada saat terbang melayang, burung mengisi pundi-pundi udara tersebut. Pas waktu melayang pendek, dia ngisi nih si pundi-pundi udara itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Alat pernapasan di ikan. Ikan pakai bernafasnya menggunakan insang. Insang pada ikan itu ada 4 pasang, dilindungi tutup insang terletak di kiri dan kanan kepala untuk bernafas. Ada yang di rumah bantu orang tuanya untuk membersihkan ikan? Ya. Kiri kanannya ada yang merah-merah terletak di kiri kanan. Ya. Nah, itulah untuk proses pernafasan si ikan. Gelembung renang, jadi untuk menyimpan oksigen dan juga mengatur gerakan naik turun si ikan itu. Cara bernafas ikannya nih, coba perhatikan cara bernafas ikannya ya. Ini proses termasuk proses untuk pengambilan oksigen. Jadi si mulut ikan terbuka, tutup insang tertutup, udara masuk. Jadi si oksigennya masuk oleh pembuluh darah dan insang. Kemudian pada saat mengeluarkan, si mulutnya tertutup, tutup insang terbuka, udara keluar dari tutup insang. Jadi perhatikan deh di akuarium ya, ketika ikan itu mulutnya terbuka, berarti dia lagi bernafas, proses pengambilan oksigen. Pas waktu mulutnya tertutup, insangnya terbuka, berarti proses untuk mengeluarkan karbon dioksida.
penjelasan tadi? Ada yang belum paham? Ada yang mau tanya? Ya, apa Mbak Kayla? Gimana? Kenapa ikan bisa bernapas di dalam lumpur sedangkan lisannya tertutup? Kenapa ikan bisa bernafas di dalam lumpur sedangkan mulutnya tertutup dan insang terpenuhi oleh lumpur? Siapa yang bisa jawab? Mbak Ulfa apa? Belum bisa, Miss. Belum bisa, belum tahu. Sekarang perhatikan ke depan. Jadi ikan yang bisa bernafas di lumpur itu memiliki yang namanya labirin. Ikan memiliki labirin. Jadi jenis-jenis ikan tertentu itu memiliki labirin yang bisa bernafas di dalam lumpur. Apa sih penjelasannya tentang labirin? Lipatan-lipatan pada insang yang berguna untuk menyimpan cadangan oksigen. Jadi di dalam insang ikan kiri kanannya bagi ikan yang bisa bernafas di dalam lumpur itu memiliki labirin yang bisa untuk menyimpan cadangan oksigen. Gimana Mbak Kayla? Punya labirin ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Itu kan ikan yang di lumpur. Kalau ikan yang hidup di air, apakah sama mempunyai labirin? Jenis ikannya tertentu. Bagi ikan yang tidak memiliki labirin itu maka dia tidak bisa bernafas di lumpur. Jadi ada beberapa jenis ikan yang memiliki labirinnya. Oke? Jadi tidak semuanya. Jadi ketika di lautan itu kan full lautan tidak ada lumpur, maka dia tidak memiliki labirin. Oke, paham? Paham. Sudah, kita setelah itu lanjut di sistem pencernaan manusia dan hewan. Jadi fungsi mulut utama mulut itu untuk menghancurkan sehingga ukuran makanannya lebih kecil, ya. Jadi fungsi mulut untuk menghancurkan makanan biar nggak ditelan secara langsung gitu ya. Prosesnya juga berbeda-beda antara hewan dan manusia, ya. Terus kemudian kerongkongan fungsinya untuk apa? Ya, jadi fungsinya itu memindahkan dari mulut ke lambung. Jadi ada peristaltik yang dilakukan si kerongkongan. Sekarang lambung, fungsi lambung untuk memecahkan makanan dan mencampurnya dengan asam dan enzim. Kemudian fungsi usus halus, fungsinya menyerap sebagai besar nutrisi yang ada dalam makanan. Usus besar berfungsi utama organ ini dalam menyerap air dan feses. Lanjut, ini tadi manusia ya, sekarang di hewan. Hewan itu ternyata dibagi-bagi beberapa sistem pencernaannya karena berbeda. Ini saya ambil jenis hewan yang ruminansia. Apa sih ruminansia itu? Jenis hewan seperti sapi, kambing, ya. Jadi lagi-lagi dimulai dari rongga mulut. Di rongga mulut ada gigi, lidah, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke rumen atau perut besarnya, ya kan. Terus kemudian di retikulum, perut jalannya, ya kan. Terus kemudian di omasum, perut kitabnya, kemudian obamasum, lanjut ke usus dan ke anus. Ini prosesnya. Ya, panjang prosesnya ya. Pencernaan ruminisia, alurnya itu mulut, faring, esophagus, lambung, kemudian usus, kemudian lanjut ke usus besar dan juga anus. Bisa diperhatikan ya. Kenapa makanya sapi itu selalu ngunyah terus ya kan? Karena proses pencernaannya seperti ini. Ada bagian-bagian tap-tap-tapnya yang harus dialuri dari mulut, kemudian masuk ke lambung, masuk ke omasum, usus halus, kemudian baru ke usus besar, baru ke anus. Lanjut ke sistem peredaran darah manusia ya. Sistem peredaran darah manusia ini bisa diperhatikan di sebelah kanan itu kayak karbon dioksida. Apa karbon dioksida? Karbon dioksida racun atau CO2. Kemudian yang merah ini kayak oksigen. Jadi yang mau memompa darah ke seluruh tubuh itu siapa yang bekerja? Jantung. Nah, ini peredaran darah hewan. Peredaran darah hewan ternyata banyak
juga dibagi menjadi 4 ruang. 2 ruang seperti contohnya ikan, 3 ruang contohnya katak, 4 ruang ada contohnya kura-kura, 4 ruang lagi beda lagi ternyata contohnya si kuda. Ada yang mau ditanyakan? Ya Mbak Vivi? Apa perbedaan sistem peredaran darah 1 ruang, 2 ruang, dan 4 ruang? Jadi perbedaannya yang pertama itu ada peredaran darah 2 ruang, di mana sistem peredaran darah ganda karena melewati jantung 2 kali, yaitu pada saat ke paru-paru peredaran darah kecil dan ke seluruh tubuh peredaran darah besar. Jadi melewati jantungnya cuma 2 kali. Oke, cukup Mbak Vivi? Cukup ya. Oke, kalau cukup sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Saya akan meminta kalian untuk menggambarkan sistem yang kelompok 1 sistem pernafasan, kelompok 2 sistem pencernaan, dan kelompok 3 sistem peredaran darah. Bagi kelompok yang paling the best, yang paling bagus penjelasannya, yang paling bisa dipahami, maka akan mendapatkan juara 1 ini hadiahnya. Waktunya cuma 7 menit. Yes, ayo. Kerja tim ya, kerja tim. Diskusikan. Bagian ini bagian apa, bagian ini bagian apa gitu ya. Oke sudah? Oke, kelompok 2 kasih aku. Maju semua. Oke, stop ya. Stop, perhatikan. Kelompok 2 akan menyampaikan hasil tugasnya, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Oke, silakan satu orang saja untuk menjelaskan. Bergantian lah Miss ya. Ya, bergantian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Ya. Oke, jadi sistem yang pertama yakni dari mulut. Nah, ketika makanan masuk, maka terjadi proses pengunyahan, penghancuran makanan yang dilalui oleh gigi, kemudian lidah dan kelenjar ludah. Kemudian yang kedua yakni langsung menuju ke kerongkongan, lambung masuk ke hati, terus lanjut lagi ke usus kecil, masuk lagi ke usus besar, yang terakhir ke alas. Oke. Kasih aplaus dulu. Kelompok 2 pasti bisa. Ya, silakan dulu. Siapa lagi tadi yang tercepat nomor 2? Nomor berapa? 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Dimulai dari rongga hidung, terus rongga mulut, faring, laring, bronkus, bronkiolus, terus paru-paru, alveolus, dan diafragma. Ada penjelasannya? Ada penjelasannya? Iya. Faring berfungsi untuk tenggorokan, terus laring pengawal tenggorokan, bronkiolus saluran udara berbentuk cabang ranting pohon, alveolus gelembung paru-paru, bronkus cabang batang tenggorokan, diafragma otot pernapasan berbentuk kubah yang terletak di bawah tulang rusuk dada. Terus trachea batang tenggorokan. Oke, kasih aplaus dulu. Apa nyanyiannya kelompok 1? Kelompok 1 is the best. Kelompok 3 yang cepat-cepat ya. Coba perhatikan. Darah pertama masuk ke dalam tubuh itu adalah katup pulmona. Yang kedua vena superior, arteria pulmonar kanan, paru kanan, arterium kanan, katup triskupit vertikal kanan, vena kanan inferior, aliran darah dari tubuh. Lalu ini aliran darah masuk ke tubuh, ini dari tubuh,
ini masuk ke tubuh. Terus aliran darah ke tubuh itu ada aorta, arteri pulmoner kiri, paru kiri, vena pulmonalis kanan, atrium kiri, katup mitra, katup aorta vertikal kiri. Oke, kasih aplaus dulu. Kelompok 3 hebat. Oke ya, dari ketiga tadi saya akan menilai kelompok yang paling cepat. Penjelasannya tadi juga sudah jelas. Siapa yang penjelasannya ketiga tadi menurut kalian yang paling jelas? Kelompok? Juara duanya kelompok dan yang terakhir selamat untuk kelompok Iya. Oke, sekarang kembali ke tempat duduknya lagi. Oke, perhatikan tugasnya adalah kalian tulis langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran apapun tentang materi sistem organ tubuh manusia dan hewan. Oke, silakan. Yuk, silakan. Dimulai dari sekarang, yuk. Waktunya 5 menit. Oke. Mbak Anti bisa menjelaskan pakai model pembelajarannya apa, langkah-langkahnya gimana untuk kerjaannya. Yuk silakan maju ke depan sembari yang lainnya nunggu dikumpul. Ayo silakan Anti. Saya langkah-langkah pembelajaran dalam pembelajaran IPA ini saya menggunakan model atau metode ceramah. Jadi saya cuma menjelaskan apa yang saya tulis, apa yang saya punya dalam materi. Oke. Ceramah ya. Ya. Next, kalau mau model pembelajaran lagi jangan hanya ceramah, tapi gunakan model pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Puja Mbak Anti, silakan duduk. Yuk, maju satu lagi. Ayo. Nah, lupa, yuk silakan. Yang lainnya dikumpul, sini dikumpul. Kumpul Pak, kumpul jadi satu. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran sistem organ tubuh manusia dan hewan, yaitu menggunakan model PJBL, yaitu Project Basic Learning. Yaitu langkah-langkahnya yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran. Yang ketiga adalah penggunaan media pembelajaran. Oke, langkah-langkahnya dimulai dari apa, Mbak Ulfa? Kasihan apa? Meningkatkan langkah-langkah pembelajarannya. Memberikan Apresiasi. Apresiasinya berupa apa nantinya? Mungkin menyanyikan sebuah lagu, Bisa buat berbahasa, terus mengajak ice breaking, terus bermain. ya, dan kegiatan ini serta nanti ada penutup. Oke, ucap kasih. Sebelum kita kuis, kita simpulkan bersama-sama dulu ya. Jadi pemahaman tentang sistem organ ini sangat penting ya di ilmu, baik ilmu biologi maupun ilmu perawatan kesehatan, ini sangat penting sekali. Jadi kalian juga harus menjaga diri kalian agar tetap sehat dengan menjaga sistem organ tubuh kalian. Oke, jangan lupa kalau pagi itu sarapan, kemudian jangan lupa olahraga, tetap sehat. Oke, sebelum kita akhiri kita kuis dulu. Oke, ada yang sudah siap ya? Siap join di grup tadi, buka grupnya, kodenya. Oke, Mbak Vivi sudah tak mulai ya? Oke, silakan. Yang bisa masuk langsung kerjakan. Ayo. Sudah?